Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 pada tema 5, subtema 2. Hari ini materi kita tentang riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup? Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta atau kenyataan dan disajikan dengan sangat rinci. Tujuan dari penulisan riwayat hidup ini adalah untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Riwayat hidup dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya tampak seperti formulir. Dalam formulir, informasi disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Nah, penulisan seperti ini lebih sering disebut sebagai daftar riwayat hidup. Seperti terlihat pada slide, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Penulisan riwayat hidup dalam bentuk singkat merupakan cara penulisan yang paling sering dijumpai di masyarakat. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Riwayat hidup dalam narasi ditulis menggunakan kalimat lengkap dan cenderung nampak seperti penulisan sebuah cerita. Nah, ini adalah contoh bentuk riwayat hidup dalam bentuk narasi. Tampak seperti sebuah cerita ya, seperti sebuah paragraf. Sesuai tujuannya, daftar riwayat hidup digunakan untuk menjelaskan jati diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Contoh kegiatan yang memerlukan pengenalan diri misalnya kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi, pendaftaran, atau perlombaan, serta untuk melamar pekerjaan. Riwayat hidup ini nantinya akan memudahkan penyelenggara kegiatan untuk mengenal diri kita dengan lebih cepat. Hal-hal yang biasanya ditulis dalam riwayat hidup adalah sebagai berikut. 1. Identitas diri yang meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. 2. Riwayat pendidikan. Ini merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Lalu yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan yang meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan juga seminar. Lalu yang keempat, prestasi. Pada prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Lalu yang kelima, keterampilan atau kemahiran yang berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Perhatikan lembar riwayat berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Lalu misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, maka kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi tersebut dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih di sekolah, data orang tua, atau keterampilan yang dimiliki. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Identitas diri berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat, dan tanggal lahir, juga alamat. Lalu, pengalaman bekerja. Tentunya berisi tentang
pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Riwayat pendidikan berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Lalu, pernyataan pengisi formulir berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama, dan tanda tangan. Beberapa juga ada yang dilengkapi dengan materai. Jadi, pada pernyataan pengisi formulir ini harus diisi tempat dan tanggal pada saat pengisian riwayat hidup. Lalu dilengkapi dengan nama dan dibubuhkan tanda tangan yang mengisi riwayat hidup tersebut. Selanjutnya, menyampaikan informasi dalam daftar riwayat hidup secara lisan. Setiap orang pasti memiliki riwayat hidup yang berbeda dengan orang lain. Riwayat hidup dapat disampaikan secara lisan. Menceritakan riwayat hidup. Tulisan dalam riwayat hidup membantu orang lain mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup yaitu 1. Data diri, 2. Riwayat pendidikan, 3. Riwayat pekerjaan, 4. Pengalaman organisasi atau kepanitiaan, 5. Keterampilan atau kemahiran. Yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Nah, pada prestasi yang pernah diraih dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat, medali, dan juga piagam. Oh iya, daftar riwayat hidup sering digunakan ketika melamar pekerjaan ya. Tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan pihak yang dituju. Lalu, dalam penulisan tempat dan tanggal lahir cukup ditulis kota tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.